Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembahasan tentang hal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa hal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah isim dhahir. Dan kita masih pada pembahasan hal yang pertama, yaitu hal dari isim dhahir. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-76. Halaman yang ke-76 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Musannif mengatakan wal aslu fil hali alla takuna illa nakiratan wa qad taji'u ma'rifatan ay mahallatan atau mahallan bi al atau mudhafatan ila ma'rifatin wa hada qalilun. Wal aslu fil hal, pada asalnya hal itu alla takuna illa nakiratan, tidaklah terjadi kecuali nakirah. Wa qad taji'u ma'rifatan, dan terkadang hal itu datang pada susunan sebuah kalimat bentuk ma'rifat. Ai, yaitu mahallatan bi'al, ma'rifatnya itu dengan alif lam. Au mudhafatan ila ma'rifatin, atau mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Wa hadha qalilun, dan ini sedikit. Peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan syarat daripada hal. Salah satu di antara syarat daripada hal adalah dia harus nakirah. Karena pada pengertian hal, ismun nakiratun mansubun. Ismun nakiratun mansubun yudhkaru libayani hayatil fa'il au maf'uli bihi hina hadatsal fi'lu. Bahwa hal itu adalah isim nasab nakirah untuk menjelaskan kondisi keadaan fa'il atau kondisi keadaan maf'ulun bih ketika terjadinya perbuatan. Maka dari sini hal itu ismun nakirah. Dan ini kaidah asalnya, bahwa kaidah asal untuk hal ini adalah isim yang nakirah. Tidak boleh dari isim yang ma'rifah. Fahadihi qaidatun asliyatun. Laqul masalan, hadara al-ustadu mutabassiman. Hadara al-ustadu mutabassiman. Mutabassiman ismun mansubun hal. Mutabassiman nakirah. Wala yajuz an nakula hadara al-ustadul mutabassima. Fahada la yajuz. Wa kadzalika mithalun akhar, farral waladu bakiyan. Farral waladu bakiyan. Anak itu berlari sambil menangis. Bakiyan ismun mansub hal nakirah. Bakiyan itu isim nasab yang berkedudukan sebagai hal bentuk nakirah. Wala yajuz, dan tidak boleh kita mengatakan farral waladul bakiyah. Farral waladul bakiyah. Al-bakiyah marifat. Fahada la yajuz.
dan ini asalnya. Dan ini adalah asalnya, maka tidak boleh datang dalam bentuk isim yang marifat. Baik, ayu halin kana, bagaimanapun kondisi daripada hal tersebut. Baik. Kemudian waqad taji'u ma'rifatan. Ternyata Muslim mengatakan waqad taji'u ma'rifatan. Terkadang hal itu datang dalam bentuk ma'rifat. Ai ma'rifatnya mahallatan bi'al, ketempatan alif lam atau ada alif lamnya, yang ada alif lamnya, au mudhafatan ila ma'rifatin, atau kondisinya ma'rifat itu mudhaf kepada isim yang marifat. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit. Baik. Maka dari sini para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diperhatikan bahwasanya kaidah asal untuk hal ini harus kita pegang terlebih dahulu. Bahwasanya hal itu tidak boleh dari isim yang ma'rifat. Harus dari isim yang nakirah. Nah, ternyata terkadang hal ini datang dalam bentuk isim yang ma'rifat. Apakah boleh? Maka kita katakan boleh, tapi dengan syarat. Karena asalnya itu tidak boleh. Hal ini tidak boleh dari isim yang ma'rifat. Nah, ketika dia dari isim yang ma'rifat, berarti harus ada syaratnya. Makanya Muslim mengatakan di situ wahada qalilun. Makna dari wahada qalil ini sedikit, itu tidak semua isim ma'rifat itu menjadi hal, atau tidak semuanya hal itu serta-merta dari isim ma'rifat, baik itu ada alif lamnya ataupun mudhaf kepada isim yang ma'rifat tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, tanpa ada syarat. Wahada la yumkin, tidak mungkin. Berarti ketika hal datang dalam sebuah kalimat bentuknya ma'rifat, entah itu ada alif lamnya ataupun mudhaf kepada isim yang ma'rifat, maka ayyakuna syartan. Harus ada syarat. Baik. Syaratnya adalah sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Syaratnya sama dengan syarat sebelumnya, yaitu ayyakuna muawwalan ila ismil mushtaq lahu makna ismin mushtaqin. Dia memiliki makna yang sama seperti isim mushtaq. Fahadal murad, dan ini yang dimaksud pada kalimat wahada qalilun. Jadi wahada qalilun ini tidak semua isim ma'rifat bisa menjadi hal, atau hal ini tidak semuanya dari isim yang ma'rifat. Ketika hal ini datang dari isim yang ma'rifat, berarti harus ada sebab, harus ada syarat. Apa itu? Harus bisa dirubah maknanya ke isim mushtaq. Dan ini adalah syaratnya. Oleh karena itu, jika ada isim yang ma'rifat, entah itu ma'rifatnya kan ada alif lamnya, atau ma'rifatnya itu karena bersambung dengan isim yang lain, kemudian tidak memiliki makna yang sama seperti isim yang mushtaq, maka tidak diperbolehkan untuk menjadi hal. Jadi semacam itu. Itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan ketika ingin membuat atau menjadikan hal
ini dari isim yang ma'rifat. Baik itu ada yang ada alif lamnya atau bersambung dengan isim yang lain. Nah, perhatikan di situ. Pada contohnya yang disebut oleh musannif, ijtahid wahdaka. Ijtahid wahdaka. Ijtahid wahdaka. Ijtahid wahdaka. Bersungguh-sungguhlah kamu sendirian. Wahdaka wahda halun mansubatun bil fathati wal kafu dhamirun mabniyun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kalimat wahdaka, kalau kita perhatikan, dia adalah isim bersambung dengan dhamir. Kata wahdun dan dhamir kaf. Wahdaka, berarti wahdun ini adalah isim yang ma'rifat karena mudhaf kepada isim yang ma'rifat, berarti menjadi ma'rifat. Nah, ketika kita katakan ijtahid wahdaka, maka wahda mansub sebagai hal. Kenapa ma'rifat? Karena ingat bahwa kata wahdaka ini memiliki makna yang sama seperti isim mushtaq, yaitu munfaridan. Dan inilah yang tadi kita katakan bahwa ketika isim ma'rifat ingin menjadi hal, itu tidak serta-merta langsung dibuat hal. La, tidak. Harus ada tujuan maksud tertentu dari mendatangkan hal ini dari isim yang mustaq. Seperti kalimat wahdak. Kata wahdaka, hunaka ma'nan akhar. Dia memiliki makna yang lain. Al-murad min kalimah wahdaka. Wahia munfaridan. Munfaridan. Ijtahid munfaridan. Idan makna ijtahid wahdaka ay ijtahid munfaridan. Hadihi hiya al-murad bi kalimah idza qad taji'u al-halu ma'rifatan imma mahallatan bi al au mudhafatan ila ismil ma'rifah wa hada qalilun. Wa kalimatu hada qalilun la budda an tunabbihuha. Baik, la budda an tunabbihuha. Nah, sekarang yang kedua, ba sibha jumlatin. Hal yang kedua adalah bisa dari sibhul jumlah. Dorfun au jarun wa majrurun. Jer, dorof atau jar dan majrur. Sibul jumlah sebagaimana yang telah kita fahami bersama bahwa sibul jumlah itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari dorof atau dor dan mudhafun ilaih atau dari jar dan majrur. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh musannif di sini. Ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu ta marfu fi mahalli rafin sebagai fa'il. At-ta'irata mansubun maf'ulun bihi bainas sahabi. Bainas sahabi di antara awan. Maka ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Aku melihat pesawat di antara awan. Bainas sahabi hadhihi tusamma bi sibhil jumlah. Bainas sahabi hadhil kalimah tusamma bi sibhil jumlah. Kalimat ini bainas sahabi disebut dengan sibhul jumlah. Limada? Kenapa? Li'annaha tatakawwanu min dharfin wa mudhafin ilaih. Karena dia terdiri dari dharaf baina as-sahabi wa mudhafun ilaih. Bidzalika fahadhihi hiya makna sibhil jumlah al-ula wa hiya kullu kalimatin tatakawwan min dharfin wa mudhafin ilaih. Qad yaqa'u khabaran. Qad yaqa'u khabara qad yaqa'u halan. Bisa menjadi hal sebagaimana apa yang disebut oleh musannif. Baik.
Fatakunul i'rabu fahiya fi mahalli nasbin. Idza kana al-halu sibha jumlatin tatakawwan min darfin aw mudhafun ilai fatakunul i'rabu fi mahalli nasbin. Lidzalika naqul bainas sahabi darfun wa mudhafun ilaihi sibhu jumlatin fi mahalli nasbin halun. Wa aina sahibul hal? Dan mana sahibul halnya? Sahibul hal wa hiya at-ta'iratu. At-ta'ira hadhihi tusamma bi sahibil hal li'annahu ma'rifah. Idan bainas sahabi kalimatun tubayyinu hay'atal maf'uli bihi wa hiya ta'irah. Bainas sahab menjelaskan kondisi daripada maf'ul bih, yaitu ta'irah. Baik. Thaniyan, mithalu thani, hadara al-qa'idu biziyhi rasmi. Biziyhi rasmi jarun majrurun hal. Jarun majrurun halun. Naam, fahadihi hiya. Thumma salisan. Kemudian yang ketiga, hal jenis yang ketiga adalah jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Baik. Wa qabla an natakallama fi mas'alatil hal min jumlah imma fi'liyatan aw ismiyatan fa nudzakirukum bi syurutil hal wa nudzakirukum bi syuruti al-hal. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan hal jenis yang ketiga dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka kita akan mengingatkan kepada antum semuanya untuk kembali kepada pembahasan syarat daripada hal. Baik, wasyatul hal ayyakuna isman. Syarat hal itu harus isim. Fahada aslu wa hada la budda wa minal lazim. Lidzalika la yajuzul halu minal jumlah. Fahadihi hiya qaidatun asliyah. Hal itu tidak dari jumlah. Ismiyatan kana au fi'liyatan. Apakah itu dari jumlah ismiyah atau dari jumlah fi'liyah? Baik. Illa idza yatawaffar asyarat. Kecuali apabila ada syarat-syaratnya. Falidzalika, oleh karena itu, hal ketika dari jumlah itu harus ada syarat-syaratnya. Hal ketika dia dari jumlah maka harus ada syarat-syaratnya. Baik. Syaratnya apa? Nanti akan kita terangkan di bawahnya di situ. Misal istaiqattu wasyamsu sati'atun. Istaiqattu wasyamsu sati'atun. Istaiqattu. Ta huna fa'il. Asyamsu marfu'un mubtada. Sati'atun marfu'un khabar. Asyamsu sati'atun. Hadihi tusamma bi jumlatin ismiyatin. Asyamsu sati'atun, asyamsu mubtada, sati'atun khabar, wa kulluha asyamsu sati'atun tusamma bil jumlah ismiyah. Wa jumlatun ismiyatun halun. Dan jumlah ismiyah asyamsu sati'atun dia berkedudukan sebagai hal. Karena dari jumlah, maka dengan i'rab fi mahalli nasbin. Nah, ini contoh yang pertama hal dari jumlah ismiyah. Baik, mithalu tsani. Contoh yang kedua, sarat tiflu yabki. Sarat tiflu yabki. Yabki jumlatun fi'liyatun
halun. Yabki jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal. Baik. Wa yustaratu fil jumlati, dan disyaratkan fil jumlati untuk jumlah allati taqau halan ketika ingin menjadi hal antastamila ala rabitin yarbituha bisahibil hal wa hadha syartuha. Ini adalah syarat untuk hal dari jumlah. Baik. Jadi syarat pada asalnya, kesimpulannya adalah pada asalnya hal itu tidak boleh dari jumlah. Baik itu dari jumlah ismiyah ataukah dari jumlah fi'liyah. Nah, ketika hal ini dari jumlah, ingin dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, harus ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, yaitu ayyakuna fihi rabitun. Pada kalimat itu harus ada robit, harus ada penghubung yang menghubungkan kepada sahibul hal, yang menghubungkan kepada yang memiliki keadaan, yaitu harus ada penghubung kepada maf'ulun bih atau kepada fa'il. Karena maf'ul bih dan fa'il ini yang menjadi sahibul hal. Antastamila ala rabitin yarbituha bisahibil hal. Harus pada kalimat itu, pada susunan itu harus ada rabit, harus ada penghubung yang bisa menghubungkan kepada sahibul hal. Baik itu halnya sahibul halnya maf'ul bih atau sahibulnya fa'il. Jadi harus ada rabit. Baik, wa hadzal rabitu. Nah, sekarang macam-macam rabitnya. Wa hadzal rabitu, rabitnya itu qad yakunul wawu faqat. Terkadang bisa berupa huruf wawu. Yang pertama. Nah, wawu inilah yang dinamakan, yang disebut dengan wawu hal. Yang disebut dengan wawu hal. Sebagaimana pada contoh yang pertama. Istaiqatu wasyamsu sati'atun. Istaiqatu wasyamsu sati'atun. Nah, aku bangun tidur, matahari dalam keadaan terbit. Itu mananya. Maka kalau kita perhatikan kata asyamsu sati'atun fi mahallin nasbin hal. Fi mahallin nasbin sebagai hal. Hal yatawaffar syarat? Apakah sudah terpenuhi syarat? Na'am. Di situ pada susunan kalimat itu ada rabit, ada penghubung yang menghubungkan kepada sahibul hal yaitu fa'il. Mana rabitnya? Ada huruf wawu. Istaiqatu wasyamsu sati'atun wa. Dan inilah rabitnya yang disebut dengan wawul hal, yang dinamakan dengan wawu hal. Taib. Misal akhar. Taib. Yabki al-waladu wal ummu tadbakhut ta'ama. Yabkil waladu wal ummu tadbakhut ta'ama. Seorang anak itu menangis, ibunya, seorang ibu kondisi dalam keadaan masak di dapur. Taib. Maka at-tadbakhu wal ummu tadbakhu inilah yang menjadi jumlah haliyah, dan wawu di situ telah disebut dengan wawu hal. Nah,
Taib. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Taib. Wa tusamma hal au dhamir atau domir atau berupa domir saja. Domir mustatir. Sebagaimana contoh sarat tiflu yabki. Sebagaimana pada contoh sarat tiflu yabki. Nah, pada contoh sarat tiflu yabki. Maka sarat tiflu yabki, anak kecil itu berjalan sambil menangis. Kata yabki. Yabki di situ jumlah fi'liyah. Mencakup di situ adanya domir, yaitu mustatir yang kembali kepada sahibul hal, yaitu fa'ilnya. Atif lo di situ. Nah, itu syaratnya. Dengan kata lain, maka harus ada robit. Itu syaratnya. Robitnya berupa wawu saja atau domir saja. Baik. Contoh lagi misalnya jalasal jaddu yaqra'ul Qur'ana. Jalasal jaddu yaqra'ul Qur'ana. Seorang kakek itu duduk sambil membaca Al-Qur'an. Jalasal jaddu, ajadu marfu sebagai fa'il. Nah, setelah kata al-jaddu, di situ ada jumlah fi'liyah. Yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana, ini yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Karena yaqra'u fi'il, pasti ada fa'ilnya. Nah, fa'il dari yaqra'u inilah dhamir mustatir kembali kepada al-jaddu yang menjadi robit, yang menjadi penghubung. Maka yaqra'ul Qur'ana, jumlah fi'liyah inilah yang disebut dengan jumlah hal. Faidzalika, oleh karena itu kita i'rab dengan fi mahalli nasbin sebagai hal. Mana robitnya? Mana penghubungnya? Penghubungnya berupa domirun mustatirun. Domir yang tersimpan yang ada pada kata yaqra'u kembali kepada al-jaddu. Baik. Jadi semacam itu. Nah. Idzalika misalun akhar. Ra'aitul walada yadhaku. Ra'aitul walada yadhaku. Al-walada mansub sebagai maf'ulun bih. Yadhaku, jumlah fi'liyah. Maka fi mahalli nasbin sebagai hal. Maka robitnya di situ adalah domirun mustatirun yang kembali kepada maf'ul bi sahibul halnya al-waladu. Saya melihat seorang anak sambil tertawa. Nah, dengan tertawa, sambil tertawa. Baik. Au wa domir, atau wawu dan domir. Misal sarat tiflu wa huwa yabki wa huwa wawul hal wa domir yarbitani al bisahibil hal. Jadi ini yang harus kita pahami ketika ingin menjadikan jumlah menjadi hal. Syaratnya adalah ayyakuna rabitan. Harus ada rabit. Ayyakuna rabitan, harus ada rabit yang harus ada penghubung yarbituha bisahibil hal, yang menghubungkan kepada sahibul halnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa dapat difahami. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.